KPK menyebut menemukan aliran dana miliaran rupiah dari Syahrul Limpo untuk kepentingan Partai Nasdem. Dan Nasdem membantah aliran dana itu. Bagaimana pengusutan kasus seperti ini? Lantas jika terbukti parpol menerima dana hasil korupsi, apa sanksinya? Kami ulas bersama pakar hukum dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Suparji Ahmad, dan politisi Partai Nasdem Bestari Barus. Selamat malam, Bapak. Malam. Baik, Pak Bestari. Pak Bestari, Nasdem punya bukti-bukti bahwa betul tidak menerima dana dari Syahrul Yassin Limpo seperti bantahan tadi Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Syaroni. Ya loh, ya kok jadi pertanyaannya apakah Nasdem punya bukti-bukti? Dan harus ditanyakan itu justru kepada KPK. Kenapa kemudian secara sangat cepat kemudian berkesimpulan bahwa Nasdem menerima aliran miliaran gitu. Itu sudah masuk kepada pokok materi sebetulnya. Kenapa kemudian hal-hal yang belum terkonfirmasi itu dipublish gitu. Ada apa sih? Gitu. Itu yang justru menjadi pertanyaan kita karena setahu kami seperti yang disampaikan oleh Bendahara Umum kami Bung Saroni tadi pada sore tadi di Nasdem Tower, justru kita ini merasa sangat teraniaya dengan apa yang disampaikan oleh lembaga terhormat seperti KPK itu, belum sudah menyatakan ke publik secara sangat serius menyatakan bahwa Nasdem menerima aliran tersebut. Sementara itu kan perlu pembuktian kalaupun ada gitu. Makanya kita berpikir untuk kemudian tadi disampaikan sedang berpikir mempertimbangkan untuk mensomasi Alexander Marwata. Saya kira itu. Mensomasi itu adalah pertimbangan dari Partai Nasdem. Apa alasannya? Ya tentu kan ini kan sudah masuk ke ruang publik di mana kemudian menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat dan kemudian itu sangat dekat dengan tuduhan gitu. Tentu ini perlu diklarifikasi gitu. Belum kok sudah menyatakan bahwa Nasdem menerima aliran itu, begitu loh. Baik, Pak Suparji, apakah bijak untuk Partai Nasdem mempertimbangkan somasi kepada KPK yang KPK sudah menyatakan ada menemukan dugaan aliran dana Syahrul Yassin Limpo ke Partai Nasdem? Ya, saya kira ini penting ya untuk dipastikan supaya tidak menimbulkan fitnah, menimbulkan spekulasi ya. Karena ini adalah persoalan yang sangat serius, persoalan yang penting ya. Karena kaitannya suatu partai politik menjelang tahun politik dan ini tentunya memiliki dampak politik yang sangat serius. Oleh karenanya menjadi satu hal yang harus dilakukan oleh KPK, membuktikan apa yang telah disampaikan kepada publik dan menjadi hak bagi Partai Nasdem untuk melakukan pembelaan sekiranya memang itu tidak proporsional disampaikan kepada publik. Maka agar semuanya sesuai dengan prosedur yang berlaku, kalau memang bukti permulaan cukup bagi KPK, tentunya akan lebih baik dilakukan pembuktian. Tidak perlu muncul di wacana publik, karena tadi bisa merugikan reputasi satu partai politik tertentu. Jadi kalau kiranya Nasdem berusaha melakukan teguran atau peringatan, meminta klarifikasi, saya kira itu ada hal yang proporsional. Tetapi sebaliknya bagi KPK juga menjadi satu hal yang prosedural ketika pada saatnya nanti membuktikan akan dugaan tindak pidana korupsi misalnya aliran dana korupsi melalui misalnya orang tertentu kepada partai politik tertentu. Itu yang mestinya harus dilakukan supaya jelas dan tidak sekedar menimbulkan kegaduhan di publik, Mbak. Oke, lalu bagaimana pengusutan kasus seperti ini, Pak Suparji? Ya, dalam konteks partai politik setidaknya ada beberapa regulasi yang perlu diperhatikan. Misalnya Undang-Undang Partai Politik, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, atau Perma 13/2016 tentang bagaimana penindakan korporasi sebagai subjek hukum terhadap pelaku tindak pidana, termasuk tindak pidana korupsi. Dan ini memang pengalaman pertama ya kaitannya dengan misalnya partai politik ya untuk diusut gitu. Dulu memang pernah banyak wacana tentang pengusutan partai politik sebagai subjek hukum yang kemudian diterapkan tindak pidana korporasi. Kalau konsekuensi logisnya berdasarkan
Perma 13 2016 atau berdasarkan misalnya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, bisa ada pidana pokoknya berupa denda. Ada pidana-pidana tambahan berupa pengumuman putusan partai politik, pembekuan sementara, pembekuan tetap, atau kemudian pencabutan izin, atau kemudian sampai pada pembubaran atau pengambil alihan atau perampasan aset dari korporasi atau kemudian subjek hukum tadi itu. Jadi ini adalah proses panjang yang harus dilakukan, dan menurut saya ketika ini sudah diwacanakan publik, bukan sesuatu yang sepele, tapi adalah sesuatu yang sangat serius, Mbak. Gitu, Oke, ya. Pak Suparji, kalau sampai ditemukan ada dugaan aliran dana dari kader partai politik kepada partainya, itu biasanya bentuknya seperti apa sih, Pak Suparji, aliran dana itu? Ya, dalam Perma 13 2016 itu satu korporasi dianggap melakukan tindak pidana. Setidaknya ada 3 yang diperhatikan. Misalnya, bahwa dia mendapatkan keuntungan dari tindak pidana tadi itu. Kemudian dia membiarkan ada tindak pidana tadi itu. Kemudian menjadi tempat untuk menampung hasil tindak pidana tadi itu. Atau mengambil kebijakan melakukan tindak pidana tadi itu. Jadi ada beberapa kualifikasi dianggap terlibat dalam satu tindak pidana. Dan aliran tadi itu bisa dibuktikan memang kalau ya ini hasil tindak pidana korupsi, terus kemudian digunakan untuk kepentingan partai politik. Nah itu proses pembuktiannya, proses pengusutannya. Bagaimana memang ini satu proses yang tidak benar, melawan hukum, terus digunakan untuk kepentingan partai politik. Itu saya kira bukti petunjuk yang bisa dilakukan. Gitu. Baik. Ya. Nah, Pak Bestari, apakah akan mensomasi terlebih dahulu atau menunggu bagaimana KPK menjelaskan lebih detail soal aliran dana dari Syahrul Yassin Limpo ke Partai Nasdem? Ya, atas kegegabahan ini tentu kita sedang memikirkan, mempertimbangkan dan membahas apa yang akan kita lakukan. Salah satunya adalah pertimbangan untuk melakukan somasi tadi. Sehingga Tapi KPK kan biasanya punya bukti permulaan nih Pak Bestari soal itu. Publik. Silakan saja. Semua kita adalah objek hukum dan kami bukan pada posisi untuk membela ataupun berada pada posisi si A, si B, si C. Kita semua ini adalah orang yang wajib taat pada hukum. Namun jangan kemudian hukum itu seakan-akan menjadi milik seseorang ataupun satu pihak ketika ada hal-hal yang di sana ada persoalan-persoalan lain yang mungkin menjadi alasan-alasan yang tidak masuk di akal menurut kami kalau perlu disampaikan kepada publik hal-hal yang belum bukti sama sekali gitu loh. Saya kira itu harus menjadi pelajaran bagi KPK ke depan. Bendara Umum Ahmad Syaroni sempat menyatakan Bendara Umum Nasdem bahwa pernah mendapatkan uang dari Syahrul Yassin Limpo 20 juta rupiah untuk sumbangan bencana. Sumbangan di Partai Nasdem itu seperti apa sih Pak Bestari? Teknisnya, mekanismenya? Ya namanya orang sumbangan kan biasa menggelar juga ketika ada bencana dan sebagainya. Kemudian jangan juga kemudian uang 20 juta itu dianggap sebagai hasil korupsi. Kan pribadi seseorang juga kalau Pak Yassin Limpo itu saya kira 20 juta itu bukan hal yang mustahil untuk menyumbang pada satu katakanlah ada bencana dan sebagainya yang memang kita bicara konteksnya adalah lebih ke sumbangan dari kader untuk partai politik. Apakah hanya untuk kegiatan-kegiatan seperti ada bencana atau sebenarnya juga menyetor ke Partai Nasdem secara berkala? Adakah seperti itu? Nasdem bahkan tidak Nasdem itu udah dikenal kok anti mahar dan segala hal yang kaitannya dengan store-mentor itu tidak ada gitu. Tidak ada di Partai Nasdem. Keheranan bagi kami ketika kemudian KPK secara terburu-buru menyatakan ada aliran miliaran kepada Partai Nasdem dari Kementan gitu. Hubungannya apa gitu loh. Oke, baik. Nanti kita juga menunggu bagaimana KPK menjelaskan soal ini. Pak Suparji, secara aturan hukum bagaimana Undang-Undang Tipikor? Parpol dinyatakan sebagai korporasi atau badan hukum? Ya, kalau kita menggunakan tafsir tentang korporasi berdasarkan Perma 13 2016, maka partai politik bisa dikualifikasi sebagai suatu korporasi gitu ya, karena sebagai suatu badan yang kemudian didirikan ya, terus kemudian menjadi satu subjek hukum ya, karena perlu luas sekali Perma 13 2016 itu tentang definisi tentang korporasi. Dan itu adalah mengisi kekosongan dalam konteks misalnya penegakan hukum yang subjeknya adalah korporasi. Tetapi sekali lagi bahwa dalam konteks jurisprudensi di Indonesia itu belum pernah ya, partai politik jadikan subjek hukum tindak pidana korporasi atau tindak pidana korupsi. Beberapa korporasi itu biasanya ada perseroan terbatas atau kemudian badan usaha ekonomi yang lain. Sehingga ini adalah menarik
ujungnya kemana? Apa yang akan dilakukan oleh KPK? Apakah serius, apakah sungguh-sungguh akan menindak partai politik tertentu? Dulu-dulu juga pernah terjadi wacana itu, tetapi realisasi itu tidak ada. Maka akan menjadi satu hal yang kontraproduktif sekiranya sudah mengungkap di publik, tetapi tidak ada bukti-bukti permulaan. Karena dalam hal ini tentunya bahwa partai politik adalah memiliki sebuah nama baik, memiliki reputasi, dan kalau disebut-sebut dengan begitu bisa rusak namanya, apalagi menjelang pemilu nanti. Dan ini kalau kita kaitnya untuk subjek hukum ya memang bisa, tetapi sekali lagi tentang alat bukti petunjuk yang bisa dilakukan untuk mengarahkan tentang dugaan tindak pidana tadi itu. Ada dugaan aliran dana ke Partai Nasdem dari Syahrul Yassin Limpo seperti disampaikan oleh KPK. Kita tunggu bagaimana KPK mengusut soal ini. Terima kasih Pak Bestari Barus, terima kasih juga Pak Suparji Ahmad sudah berbagi pandangan di Sapa Indonesia Malam hari ini.